Gadun FM. 1, 2, 3, 4. Clap your hands. 69,69 FM. Gadun Radio. Kangen? Iya. Kangen? Kangen? Ngaku aja. Kangen kan? Kan suka nanyain ya. Kangen kan? Kan suka nanyain itu. Iya. Kangen? Kangen ya? Kangen ya? Anda kangen ya? Berapa bulan ya, Bro? Gini, lu kan tour sama band lu, gua Iya. tour sama band gua. Itu aja kendalanya kenapa kita nggak bikin Gadun Radio lagi kan? Iya, gue jadi band pembukanya Mariah Carey sih. Gila. Cerita dong, singkit. Singkit. Sedikit dan singkat. Singkit. Serius gimana band lu? Lu setahu gua kan aliran band lu kan semi-semi keroncong hardcore gitu ya? Iya, Bukan? Keroncong hardcore. Terus lu Jadi, kenal sama Congor. keroncong hardcore. Congor alirannya. AJG. Asik juga. Apa Congor. pikiran Anda itu? Iya iya. Terus lu ketemu sama manajemennya Iya dong. Mariah Carey. Iya. Terus Ngajakin tur keliling Eropa. gila. Ya udah mau nggak mau kan. Itu sebelum Covid kan? Atau Sebelum pas Covid? dong. Hmm. Sebelum Covid. Sampai sekarang. Ini Oh, baru gila. rehat baru rehat. Gila. Gitu. Covid terabas terus. Anggotanya ada 3-4 band lu. Ben gua Hah. bertiga aja. Kita kan semi-semi grunge. Siapa tuh namanya? Hah? Namanya Jono sama Panjul. Jono sama Panjul. Gila. Band lu gimana? Katanya tur juga. Kalau gua kan kunjungan per kelurahan, Oh, jadi tur lokal ya. tur lokal. Jadi ngebuka atau lu perform utama? apa namanya tunggal? Oh, tuh enggak. Tunggal. Jadi gua konsernya dari satu kelurahan ke kelurahan lain. Terus mengupdate kualitas sound system orang-orang kampung gitu. Itu yang gue pakai. Oh, jadi sound hajatan gitu ya. Benar, sound hajatan. Jadi audionya yang kedengeran itu keren. I see. 69,69 FM. Gadun Radio. Yes. We're back. Video kali ini disponsori oleh Apa nih? Es Teh. ST dari mana nih? Sponsor ya? Tempat kami sekarang syuting. Ini adalah studio kami yang kami bangun patungan. Terus dijual lagi. Enggak dong, kita lu nggak bangga punya studio pribadi sekarang kayak gini. 69,69 FM. Gadun Radio. Nah, di video ini kita mau ngobrolin tentang kenangan-kenangan kalian-kalian yang udah pada tua yang mengaku anak band rental. Makanya tadi ngobrolin band ya. Enggak juga sebenarnya. Enggak juga, enggak nyambung ya. Kan zaman dulu kita ngeband itu kan ada anak band kaya raya, Oh iya. ada anak band miskin. Kalau yang kaya raya kan biasanya di rumahnya udah punya Alat sendiri. studio gitu. Iya. Itu jarang banget kalau nggak tahu konsep kalau itu. lu, tapi kalau gua kan tergolong anak band rental karena gua Iya, kan miskin. Kalau lu? Iya. Sama sih. Iya. Sama. Kan seband sama lu, Panjul. Jadi kita golongan anak band rental. Rental itu berarti kita berkunjung dari studio satu ke studio lain, patungan. Iya. Apalagi? Gonta-ganti personil. Jadi udah kayak ini aja ya. Udah kayak apa ya misalnya gonta-ganti personil ya? Udah kayak Pro Jam. iya. Gonta-ganti apa drummer kalau Pro Jamnya. Kita mau cerita kenangan di era-era tahun 90-an tentang keseruan anak band rental. Nah, Yoi. kalau kamu mau berkomentar, mau berbagi cerita juga, Silakan. di bawah ada kolom komentar yang setiap kali kita rilis video Gadun Radio tidak ada yang berkomentar. AJG Anda. Asik juga. Harus hati-hati ya. Iya. Gimana ini cerita-cerita lu dong? Lu Ya. ngeband sejak Pertama ngeband, men, ini video jangan kesannya gue wawancara lu dong. iyalah, enggak lah. Iya. Gimana? Ya lu juga ntar cerita kan. Iya. Kan kita sebenarnya hampir bareng-bareng lah itu. Iya, ingat kamera gua. Era-era itu ya. Kamera gua habis baterainya ntar. Nah, santai lah. Kelas 3 SMP ya kayaknya ya. Pertama ngeband banget tuh. 2 SMP apa 3 SMP ya? Kalau gue sih 3. Gua 3 Gue apa 2 ya? belajar main gitar, nggak tahu. Kan nggak sekelas kita kelas 2-nya. Gua 3 deh, gua 3. Heeh. Gua 3 SMP. 3 juga berarti. Iya, gua 3 SMP. Heeh. Kelas 2 SMP itu gua masih pacaran. Terus gua bosan pacaran, kelas 3 gua ngeband.
Gua Bosen sering bolak-balik ke BP gua kalau kelas 2 itu. Anak band. Itu keren. Zaman dulu kalau orang bolak-balik ke ruang BP itu keren. Keren. Iya. Kelas 3 SMP gue juga. Kelas 3 SMP ya. Belajar gitar gua kelas 3. Lu bisa gitar atau alat musik secara umum lah? Gua bisa gitar. Enggak, maksudnya dari umur berapa? Dari kelas berapa? Sama lah, SMP. Oh, gua kira lu bisa duluan. Lu. SMP kalau nggak salah bokap gua itu beli gitar bekas. Harganya 25.000. Nah, itu gua latihan pakai gitar itu. Gua beli gitar itu gara-gara mau ujian praktek, men. Ujian praktek apaan? Itu seni musik. Oh iya. Jadi mau nggak mau kan Nyambung, semua alat musik iya, tuh. nyambung, Tapi karena nyambung. gue emang senang lagu-lagu, jadi gue ya gitar sih. Yang murah meriah 60.000, men. 60.000. Gue inget banget harganya. Oh iya bener ya, 60.000. orang gua gitar bekas 25.000. Mereknya Genta. Masih inget gua. Genta itu Genta. zaman dulu legend itu. Oh, gila. Genta. Iya. Belajar gitar tuh gua. Terus lagu pertama? Yang gue bisa. Kalau yang gue bisa mungkin gue lupa ya, tapi lagu pertama yang gue pelajarin itu Iya. Halo Kang Arman, lagunya Gigi. Iya. G E minor, G minor. G minor, kalau enggak AJG. G E minor, G E minor. kalau enggak ini. Iya, janji. Janjinya Gigi. Iya. Sama yang lagu baratnya. E minor, G, E minor, G. E minor, G E minor. Ntar gua tebak. Tebak. E minor. G, E minor, G. Jeng, 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 Oh jeng, iya. jeng, jeng, jeng. Apa tuh? Nirvana. Iya. Lagu pertama SMP dulu yang gua nyanyiin itu lagunya Dewa. Nyanyi. Terbaik. Yang bisa gitar duluan. E minor, G. Iya D sama minor. itu juga minor kuncinya. Ya. Kelihatan Gitu. tuanya ya. Tapi pertama kali gua ngeband dulu waktu kelas 3 SMP itu gua langsung pegang drum. Betul. Kita satu band ya? Satu band dulu. Pertama kali ngeband Iya. kita satu band. Lu vokal. Gak usah memuji gitu dong. Lu vokal. Dan memang benar. Iya, dia vokal, gua drum. Iya, Terus iya, benar. ada Dana Dadi. Ya, si kembar itu tuh gitar sama bass ya. Terus Halo. ada ya Aldi. Aldi, semoga Anda masih hidup. Halo Aldi. Anda menghilang. Nah, si Aldi itu pegang Rhythm. Nama bandnya apa ya? Jing, gini nih, kalau bikin konten nggak ada persiapan nih, nama bandnya apa kita dulu ya? Cleona Spec. Oh bukan. Oh itu proyek lu ya? Itu ya? Bukan. Oh, Cleona Spec Oh. itu Grammy, men. Oh enggak. Enggak, bukan. Bukan. Pot bunga. Pot bunga. Oh si Farid itu. Itu SMA. Itu Band si Farid ya? sampah itu. Iya itu. Sistem. Bukan Sistem, ah. ya. Bukan, masa sistem? Bukan. Iya sistem men. Sistem. Oh iya. Iya. Makanya si Farid suka ngebully kan. Iya. Gila, Sistem itu nama iya. band macam apa itu ya? Sistem. Dan itu katanya singkatan nama-nama inisial bapak ya? Bokap. Gila. Kalau orang kan bikin band kayak Dewa, nama-nama personilnya Dani, Andra kan. Kalau kita nama-nama Nama-nama bokap sendiri. bokap inisialnya digabung. Iya, Jadi bisa tuh ya. Sistem itu Legend ya. SISTEM atau Iya, itu. SISTIM sih? EM. SISTEM ya? Heeh. Oh. Gua masih inget tuh. Apa tuh? Ketika pertama kali ngeband masuk studio rental, pertama kali ya, gua kan megang drum. Paginya itu gua ketemu Dana apa Dadi tuh, dia bilang gini, wah gila lo kemarin ngedrumnya, wah mantap, lo gila, lo belajar di mana lo gila lo ngedrumnya lo gila. Karena buat anak seumur segitu tahun itu ya mungkin jarang yang bisa skill ngedrum atau keyboard kan. Iya benar. Rata-rata kan standar gitar Iya, atau benar. ngebass gitu kan, itu alat musiknya lebih gampang. Itu kita ngerental di studio Pujes. Pujes itu di Kota Serang di Benggala. Satu Tepatnya. jamnya. 5.000 perak. Gua ingetnya di otak gua 10.000. Karena gua ingetnya 5.000 ya? ini patungannya 1.000 kan berlima. Gila. 1.000 Gua kira pertama kali Udah gua jajan ngerental itu 10.000, bukan ya? 5.000 ya? 10.000 tuh SMA lah. Gila, Dulu tuh anak udah SMA. band rental. Iya, itu tahun berapa ya? 94-an, Iya. 95 lah. Itu kita kalau nggak salah ke studio itu naik angkot. Ya, Naik mobil naik umum. kendaraan umum. Itu bayarnya masih Oh, lupa kalau angkot. Nah, Cepet mungkin cepean lah. 100 ya. gila, keren banget. Masuk ke angkot. dalam, terus kita sejam. nyanyiin, Wes. kita nyanyiin lagu Dewa ya. Pertama itu apa ya? Banyak sih yang dikulik mah. Bon Jovi Never Say Goodbye. Tak Itu. tak ding ding Ya, itu. tang. Ya. Terus zaman itu tuh apa ya? Dewa, ya betul Dewa. Kayaknya gue doang yang haus ya. Cukup Siti Nurbaya yang gitu. Album terbaiknya Dewa sih itu lagi Iya meledak ya. benar.
Scope City Cukup City Nurbaya, Nurbaya. Manusia Biasa, ya tracknya itulah. Benar. Kalau baratnya itu kayak Bon Jovi, apalagi ya? Mr. Bon Big Jovi-nya ya? yang Never Say Goodbye. Iya. Mr. Big-nya yang mana? Oh, enggak ya? Terlalu susah itu To Mr. Be Big. With You. Siapa yang bisa? Diulik juga sih. Ya, Si Dana maksudnya bisa. gini, iya maksudnya kalau ngulik mah banyak. Mm-mm. Cuma kalau yang diperformkan kan paling cuma Nah, keunikan anak band rental zaman itu banyak. hmm, Kalau mau rental studio, PT-PT, patungan, iuran, iuran. ya kan? Udah gitu biasanya nyanyi sebuah lagu itu nggak sampai habis tuh. Biasanya Nggak beres. separuh, ya kan? Nggak beres tuh biasanya, ya kan? Terus apalagi? lagunya itu aja. Diulang. Ya, setlistnya 3-4 lagu tapi Iya. diulang-ulang terus sejam. Terus apa lagi? Terus gini, kalau udah mau habis tuh, justru sebaliknya malah dilama-lamain. Bener, Iya. Mas, satu lagu lagi? Nah, situ operatornya ngomong gitu kan. Iya. Satu lagu lagi ya, Dek, katanya. Kita cari lagu siap, kita cari lagu yang Paling panjang. lama. Dan dulu lagu apa yang paling lama dia? Kalau Lagu apa ya? Deh. Ini- Udah deh. apa ya? Ya apa aja juga bisa dipanjangin. Iya. Pokoknya Udah deh. improvisasi Udah. aja. Mas bilang tadi satu lagu lagi. Ini satu lagu belum selesai. Iya. Yang nggak gitu-gitu juga dong, Dek. Lain kali Mas bilang jangan satu lagu lagi. 3 menit lagi. Iya, gitu. Gitu. Iya, jadi kita nggak salah sih secara teknis. Iya. Anak band rental tahun 90-an itu semangat latihan kalau ditonton sama teman-teman cewek. Tapi kita ada yang nonton nggak sih temen cewek? Ada kalau nggak salah itu dulu. SMP nih men, bukan SMA. Kalau SMA ada, udah SMA ada, ada udah ya? banyak. Siapa sih? Kalau SMP nggak tahu. Cewek korban yang nonton kita latihan. SMP nggak ada. SMA siapa? Kalau SMA ya teman-teman sekelas juga kan. Coba lu sebut pada nama join siapa? ya. Gua lupa. Siapa ya? Itu semangat banget ya. Iya. Kita udah kayak udah gitu kan mereka nggak duduk di kursi. Tapi Mas. SMA kan lo sama gue nggak seband. Iya maksudnya, Iya, tapi kan tetap ini. Oh kita fokus ke yang SMP dulu aja ya. Iya, Banyak kelucuan-kelucuan soalnya di SMP. Lu ada majalah kan? Oh iya. Ini nih. Sebentar, Perlihatkan. sebelum kesana, Iya. nguliknya juga seru tuh ngulik lagunya. Iya, Terutama benar. gitaris. Mm-mm. Dulu masih zaman pita kaset ya. Iya, benar. Kaset pita itu. Mm-mm. Jadi kalau mau ngulik satu lagu, misalnya Cukup City Nurbaya. Iya. Nah, itu kan gitarisnya harus ngulik dulu tuh melodinya apa. Benar. Itu ngerusak kaset itu. Iya. Dana Priyatna Anda ini berhutang kaset banyak pada saya ya. Tapi gue bisa ngakalin. Ah. Kalau ada yang minjem kaset gitu. Gua rekam dulu ke kaset Iya kosong. benar. Jadi Iya, dulu kalau tuh enggak kaset yang udah nggak pernah didengar ya. ya kalau enggak kaset yang udah jelek baru dikasih tuh. Iya. Kalau enggak gua sih gua rekamin ke kaset yang kosong itu. Itu dulu internet masih Oh, nggak ada dong, Men. dibikin kali ya. Internet mungkin di luar negeri udah ada, di sini belum ada. Di sini belum ada. Oh iya. Belum, hanya kalangan tertentu yang mengakses. Iya benar. Jadi ada majalah Hai. Ah, yang nguliknya bisa dari sini. Nah, kebetulan gua masih ngoleksi nih. Tunjukin dong gila. Gua udah. Oh, iya. Gua dulu belum Lokal punya. dulu ya. Nih, ini barang langka nih. Wis, halo Mas Dani, Mas Andra. Gila sinting nih. Beuh. Gila, dulu orang bawa kayak gini nih udah mewah keren banget ini. Udah kayak bawa hand iPhone. Ada notasi Oh, lagunya gitu. ya. Tapi tetap kita nggak dari sini sih ngambilnya, tetap ngulik sendiri. Karena kuncinya kadang beda kan. Gua baru detik ini lagi loh, men. Ingat dalamnya, men. Iya, coba. Jadi dulu ada majalah remaja namanya majalah Hai. Sekarang kayaknya udah gulung tikar juga ya, Hai ya. Iya. Itu jadi apa ya? Majalah favorit lah remaja-remaja zaman itu. Akar Dewa 19. Jadi mereka setiap setahun sekali apa berapa tahun sekali ya ngeluarin edisi spesial band-band musik gitu ya, edisi spesial musik. Yang pertama terbit tuh edisi Metallica, gue nggak punya tuh. Metallica gue punya deh, yang Lu pernah punya yang hitam, albumnya covernya hitam. GNR tuh yang covernya merah dan lain sebagainya. Nah, gue cuma sempat ngoleksi beberapa aja. Ada lagi tunjukin dong. Nah, ini yang Gile. luar Masa ya. Kita punya majalah ini kelas berapa? SMP kalau gue. Masa anak SMP disuruh baca kayak ginian? Coba. Apa tuh? Waduh. Ngeri partitur. Nah, ini Tapi karena saya kuliah di seni musik Universitas Pasundan Ya. Bandung, emang belajar kayak gitu. ini 94 nih SMP juga berarti kan. Ini gila itu. Oh, mewah. Itu kalau nggak salah ada poster di tengahnya yang berlipat-lipat terus di. Iya, terus gede banget ditempel di pintu tembok. biasanya. Oh gila. Partiturnya men. Anak band rental megang kayak ginian nih udah. Oh. Ini harganya men yang lucu. Harganya itu berapa ya? 10.000. Tahun 9 berapa tuh? 9. Ini kayaknya 94 lebih murah lagi, cuma ditutup nih harganya nih. Gila. Men. Boys. Oh.
Yang baru aja kemarin meninggalkan kita semua ya, Eddie Van Halen. Yes. Mereka itu ada darah Banten. Iya, Ya? 10.000. Oh iya, ibunya orang Rangkas Bitung by the way. Ibunya si Eddie Van Halen. Gila. Ibunya Eddie Van Halen. Asli orang Indonesia emang, orang darahnya Rangkas. Rangkas. Cuma dia apa namanya? Maling kundang tuh nggak pernah pulang kampung. Iya. Oh gila. Belum sempat konser di sini. Gila. Ini sih, ini sih zaman dulu kalau ada cowok megang kayak ginian. Oh, sinting sih. Oh. Kalau ini sih agak baru ya. Iya. Metallica yang pertama itu Ini Metallica rambutnya udah ya, pada ini Metallica cepat. yang tahun 2000-an dia bikin High itu ngerilis lagi. Iya. Formasi baru waktu itu kan ganti basis ya. Robert Trujillo masuk. Nah, kalau yang lu punya itu yang pertama tahun 91 kalau nggak salah ya. Iya, bener. Yang Black Album. Iya. Kasetnya itu masih 8.000. Nah, Kaset pertama yang gue beli itu. wow. Dan harganya udah berapa nih harganya? Oh, ini udah 20.000. Udah 2 kali lipatnya tahun 2000-an ini, 2003. Ini adalah majalah-majalah yang tadi ditunjukin adalah majalah-majalah Wow. yang dipunyai anak band rental tahun 90-an. Iya. Apalagi ini. Oh gila. Ini- Karena band lokal tuh termasuk jarang. Iya. Seingat gua cuma Dewa sama Slang deh yang dibikinin Iya, benar. High Clip tahun 90-an. Iya, Setelahnya baru tuh ya. Ah. Mungkin ada Bang. Gua nggak tahu juga apakah Peter Pan misalnya atau apa, Ceylon Seven pernah dibikinin. Gua nggak terlalu ngikutin. Tapi kalau tahun 90-an gua inget banget cuma Dewa sama Slang. Yes. Slang tuh yang ininya kupu-kupu tuh, cover High Clipnya. Sekarang udah tahun 2020, Wow. kayak baru kemarin ya. Kenangan itu ya. Kena, sebagian besar masih inget lah. Iyalah, bentuk studionya. Gua masih inget bentuk studionya. Sekarang udah jadi Alfamart. Iya, sekarang udah jadi Alfamart. Depan Ricis, buat orang Serang mungkin tahu lah, depan Iya. Ricis Factory. Dan kami berdua ini juga kuliah di kota yang sama, di kota Bandung. Yap, Kami ketika di Bandung juga masih meneruskan rental. ngeband rental, ya. SMA sempat beda band ya. Ya, sama beda band. Tapi ada pengalaman sama kayak ikut festival di Ya. di Rangkas apa di mana sih, Pandeglang Pandeglang, ya. Pandeglang. Terus, Oh, bintang tamunya Voodoo waktu itu. Ingat? iya. Fudulah Nah. aku Rockdut. sepuas hatimu. Halo Mas Edo. Oh, Mas Osa, temenan gak Mas Osa tuh di FB? Fudu itu perasaan pernah diulik itu sama yang Oh iya, sampaikan oh iya, salam sampai untuk salam. dia. Iya, itu. Oh iya, itu tuh. Iya. Lagu lokalnya Dewa, Voodoo, zaman-zaman Jamrud. Ya kayak gitu-gitulah. Jamrut, terus Gigi, Gigi udah terus. ya, yang janji itulah albumnya. Iya, janji. Nah, ketika di Bandung bawain lagu apa? Di Bandung itu gue bawain Radiohead. Pearl Jam udah pasti. Kalau yang seband sama lu mah Pearl Jam. Pearl Jam. Kita spesialisasi Pearl Jam. Iya, Pearl Jam itu Spesialisasi. udah. Gue sedih loh men, ketika balik di Serang. Gak ada yang tau Pearl Jam. Masa sih? Atau rentalannya udah jarang ya sekarang di Serang kayaknya. Iya, tapi kan setidaknya ketemu orang yang suka Pearl Jam untuk diajak diskusi atau ngobrol-ngobrol aja Ya. nggak ada. Ya. Nggak ada. Di Serang tuh di Banten itu berapa penduduknya sih? Kalau di Waduh. Banten mungkin ada kali ya, Tangerang ya. Kalau di Serang 700 nggak ada loh. ribuan itu. Di Serang tuh nggak ada. Gue pancing-pancing gitu ya. Kalau gue bikin status di medsos gitu ya, bikin band yuk, PJ. tribute Pearl Jam. Sepi. Krik. Sepi Padahal sekali. dulu Serang itu basisnya termasuk salah satu ini grunge loh. Nirvana dong. Iya. Dulu Nirvana. Ketika masih ada Dekade. Dekade itu salah satu tempat ya, komunitas lah, Oh komunitas mantap, pecinta Dekade grunge. itu. Gua kangen banget sama Dekade tuh. Tapi kalau mayoritasnya grunge itu emang senangnya Nirvana, tapi 70, kalau ada yang bawain 75. Pearl Jam mereka respect loh, karena jarang. Iya, karena jarang dan sama Pearl Jam kan juga grunge juga. Oh, SMA kita pernah bawain Pearl Jam yang di Dekade manggung. Iya. Do Di the Ciceri Evolution. Sama Antitol. Do the Evolution sama Antitol. Lu ingat Akustikan. loh. Pada Do the gini semua Evolution. penontonnya pas Antitol. Jadi saudara-saudara, Karena nggak ada yang bawain Pearl Jam. ketika kami dulu manggung, Do the Evolution itu di kasetnya tidak ada lirik dan tidak ada internet juga. Mhm. Dan ngarang-ngarang pakai Iya, cekrek Iya, gitu. albumnya nggak ada liriknya, waktu Nggak itu. ada Album liriknya. live soalnya kan. Album ya live on. Yield, Oh Yield. Enggak ya, ya Evolution tuh Yield albumnya. Terus Iya. ada yang album live-nya itu, Live on Too Late. Live on Two Legs. Iya, Iya, benar. betul. Nah, kita nyanyiin per jam tuh waktu itu. Itu penonton gue masih inget main di depan gua pada Awalnya loncat-loncat. mungkin mereka skeptis ya ngelihat apa nih orang kita bertiga by the way, kirain bawain Iya, Nirvana lagi kali ya. benar. Atau bawain apalah yang bertiga. Emang bertiga ya? Iya, sama drummer legendaris kita.
Rio Pancorogo. Siapa drummer? Rio Diponegoro. Rio Diponegoro. Beliau sekarang Halo. sudah Udah fokus pensiun. ke pembuatan obat-obat terlarang. Untung gak ketangkep loh. Iya, jangan dong, jangan. Masa bikin obat terlarang masih muda ketangkep. Ntar kalau udah tua. Iya. Tuh. Biar cepet obat ya. Bertiga ternyata nyanyiin per jam. Bawanya Masih per ingat jam. lo Do The Evolution Evolution dulu. sama... Jadi langsung ngeraksa kan tuh. Iya, oh gila. Karena kan intronya ini banget lah, khas banget. Lu tahu kan vokal gua kan? Langsung seret gitu. Lu tahu dong vokal gua kan? Lu Yoi. megang apa? Bass gua. Gua gitar sama vokal. Saya Rio? ngedrum. Oh, gua kan 11-12 kayak Advet. Iya. Pakai melodi gitarnya nggak lo? Susah lo. Tidak dong. Jadi ngocok aja ya. Yo, ngocok aja. tapi yang kita tidak terduga emang reaksi yang nonton sih. Iya bener. Awalnya underestimate kali ke kita, begitu Iya. bawain Pearl Jam mereka pada Cuma- respect. Punten ini ya. Kayaknya kalau gua lihat-lihat wajahnya kayaknya juga mereka nggak ngerti lagunya, men. Cuma menikmati Ya karena gebrakan musik gebrakannya aja. aja. Dari wajahnya kayaknya ini lagu apa ya? Kayak misalnya lu sama gua ngelihat band mereka ngebawain lagu Sepultura misalnya. Kan lu Iya. sama gua sebenarnya juga nggak terlalu ngerti kan? Iya. Tapi karena- tahu Sepultura tapi kan bukan penikmat. Iya, bukan menikmat. Jadi ketika ya kita ngangguk-ngangguk tapi Ah, ngangguk-ngangguk oke. karena musiknya. Iya. Itu brutal banget men di depan men. Iya, pada mosing, pada ini ada yang loncat The panggung. Evolution baby. Wah. Nenet. Iya. Mantap. Di Bandung. Ya udah. Bandung tadi main apa? Oh, kalau Bandung selain Pearl Jam, kalau kita yang bareng kan Pearl Jam, tapi di luar itu kan kita punya project masing-masing tuh. Lu Iya. dengan apa Cleona Spec tadi atau apalah. Enggak dong, Cleona Pot bunga. Spec tuh gua sama Aldi kalau nggak salah. Masa lu berdua doang sama si Aldi? Oh, di Bandung gua Palm Irlia dong. Oh iya, Palm Irlia lu ya. Palm Irlia membawakan lagu-lagu pop, vokalisnya Adis Diana. Oh, Sekarang iya. Adis Diana tinggal di luar negeri. Oke. Dan saya terjebak di studio pribadi kita tercinta. Iya. Lu apa? Kalau gua Proyeknya? projectnya ada Britpop karena komunitas gua kebanyakan kan anak-anak Radiohead. Unpad itu ya waktu itu pada seneng British ya. Siapa Britpop. vokalisnya? Almarhum Doni. David. Doni. Oh, Doni. Oh, gila itu vokalis. Itu keren banget, mirip banget sama Tom Oh, York. gila. Gantengnya kalau kata Iya, gua iya. dia 11-12 kayak si Naif. Siapa? Oh, David. David Iya, Naif. David Naif. Wajahnya tuh Wajahnya 11-12 mirip, kayak David Naif. putihnya, Putihnya, tingginya. Tapi kalau dia bener-bener. nyanyi Radiohead, Tapi oh. vokalnya British banget. Fasih banget dia. Iya, benar. British actionnya keren. Cuma dia memang sudah meninggal Ya, berapa tahun lalu di usia yang muda. masih muda. Oke. Terus apalagi ya selain Britpopan ya? Itu sih paling. Jadi agak kontras ya, nge-grunge sama Britpop. Iya benar. Lah, gua kurang kontras apa, men? Gua kalau sama lu Pearl Jam. Oh, Ketika di band pribadi lagu-lagu ciptaan sendiri itu tuh. Iya. Sweet ya. Jika aduh. SMA juga lu ada ceritain projectnya dong. Lu SMA ada project ini kan, coklat yang gitu-gitu. Oh iya, coklat. Ya. Tribute. Ya. Karena sampai detik ini gua Lokalnya masih tuh coklat, terus apa sih? gua masih menganggap Kikan itu Ya teh kikan kita manggilnya biasanya. Kikan coklat itu Ya, di Bandung kita masih ngerental juga studionya sama Yap, itu harganya udah berapa ya? 20 Nggak, belum. Awal-awal kesana masih 15-an lah. 15 15 ribuan. 15 tapi ada peningkatan lah 2 jam 3 jam kalau nggak salah ya. Dan soundnya juga udah lebih keren lah ya. Iya betul, soundnya lebih keren, Mm-mm. mantap. Pokoknya yang mau Oh, gue juga pernah punya berkomentar vokalis cewek tuh. iya Si Desi, Anda ingat punya. di Bandung dulu. Lu Gua kan masih nyimpen ini fotonya nggak ya? Aduh, nggak dibawa. apa namanya belajar les di Pondok Iya, Kelapa ya. Iya, tempatnya ini di Pondok Kelapa, di Iya. Kebun Kelapa tuh. Gua aja masih ingat wajahnya si Desi, Desi. vokalis gue Desi. By the way, waktu itu dia umurnya baru 15 tahunan. Terus nyanyi lagu-lagu SMP apa? kelas 3. Kita lagu-lagu band cewek lah, era-era itu kan era-eranya ya sama sih. Kalau lokalnya coklat, cari bombshell yang gitu-gitu kan. Band-band indie cewek itu ya. Terus kalau baratnya kayak The Course kayak gitu-gitulah. Band-band sweet gitu. Ih, Terus apa lagi ya? Ya itulah. mantap. Ini kami berdua lagi nunggu seseorang. Dia mau datang, kita mau ada bisnis ya. Bisnis 100 jutaan lah, nggak banyak. Jadi sebelum dia datang ya kita bikin konten dulu, mumpung ada momen kan. Ngobrol-ngobrol. Anak Nostalgia. band rental 90-an, ya udah.
mungkin orangnya bakal datang 10-15 menitan lagi sambil nunggu. Doain semoga proyeknya lancar. 100 jutaan enggak Amin, lebih. amin. Amin. Yang pasti kalau saya pribadi sangat berkesan menjadi anak band rental tahun 90-an. Iya. Itu anak-anak kita nggak bakal ngerasain ya. Kecuali mereka punya mesin waktu. Karena genre ini juga udah berubah sih sekarang ya. Uh. Solois kan sekarang yang menonjol tuh Iya sih. solo. Mungkin kematian band kematian era band itu tahun 2005-an kali ya, Iya. kayaknya ya. Tapi 10 semoga tahun. bangkit lagi lah. Kemarin Mudah-mudahan sih. gue baru ngelihat Pas Band ngeluarin lagu baru sesungguhnya. Belum ngikutin tuh. Pas Band, kalau nggak salah rilis awal Desember 2020 lah di YouTube. Tapi satu yang gue garis bawahi deh statement ini deh. Kalau lu perhatikan zaman sekarang ya, memang era 90-an 80-an era band itu, bahkan penyanyi solo aja konsepnya dulu mah band ya. Kayak Bryan Iya, Adams gitu bener. kan, itu kan solo ya, Bener, tapi bener. konsepnya tuh band dan Iya, itu bener. yang dilakukan Lisa Loeb. kayak iya, itu konsep band Lisa juga. Loeb band juga, Lisa Loeb. Walaupun solo. Nama ininya Lisa Loeb. Bon Lisa Jovi. Loebnya. Kalau Bon Jovi emang band sih. John Bon Jovi. Enggak ini deh, kalau yang sekarang tuh kayak yang dilakukan Ari Lasso tuh. Ari Lasso, Mas iya. Ari Lasso setelah keluar dari Dewa, dia solo kan. Tapi dia bilang, saya adalah penyanyi solo yang konsepnya band. Iya benar. Karena emang seperti itu. Dan itu terbukti loh. Kayak acara-acara sekarang kan, kenapa acara musik sekarang tuh ngambil temanya 80-90-an. Kayak Synchronize, Festival. Iya benar. Iya. Terus ada yang Karena orang-orang yang hidup di tahun 90-an tuh sekarang tuh udah mapan, men. iya. Jadi Dan mereka mereka pengen nostalgia. Pengen nostalgia, udah mapan, dikasih tiket 500.000 kebeli lah, murah itu. Iya, tapi maksud gua generasi sekarang atau IOU sekarang kenapa tidak membuat event yang temanya ya musik-musik sekarang? Itu kan berarti kan jadi Ada juga. Iya, ada, tapi kan tidak seheboh. Iya benar. Iya, artinya zaman itu, Iya. era itu tuh tertanam gitu, Iya, melekat. Betul. Dan milenial juga akhirnya jadi menikmati gitu musik-musik yang Iyalah, Yang anak-anak sekarang dulu juga gitu. banyak kok. Suka lagu-lagu, bahkan lagunya Chrisye yang cinta itu juga di Iya. aransemen, jadi lagu lebih ini, kayak gitu-gitulah. iya. 69,69 FM Gadun Radio. yang sudah lama vakum karena beliau tour dengan bandnya, saya juga keliling-keliling Iya, dengan iya. band karena kami berdua lebih suka dipanggil Anak band. ya daripada anak tante. Tapi kalau untuk tante-tante yang mau Silakan komen di bawah, komen di bawah tante, tinggalkan nomor WA. kami siap akan menggenjreng Anda Iya. atau Menggebuk. menggebuk Anda atau memainkan jari-jari, memencet Anda. Mijet dong. Iya. Tapi kami juga bisa siap meniup Anda. Menghisap. Alat musik apa yang dihisap? Harmonika. Iya. Harmonika itu ditiup dan dihisap. Betul. 1, 2, 3, 4. Clap your hands. 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 Oh, Gadun FM.